Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Dengan menuntut ilmu banyak perubahan yang terjadi pada diri kita. Salah satunya berkurangnya rasa cemas dan bertambahnya rasa tenang. Berkurangnya rasa amarah dan bertambahnya rasa bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang baru pertama ketemu aku, perkenalkan, nama aku Edit. Di sini aku akan sharing tentang ilmu parenting. Bukan karena aku yang sudah hebat, tapi aku sedang belajar gitu kan. Tipe belajarku tuh kalau misalkan aku dapet, aku harus keluarin agar bisa nyantol di otakku gitu kan. Kita semua sepakat ya, semua orang tua pasti menginginkan anaknya tuh jadi anak yang penurut, anak yang penurut, anak yang patuh gitu. Kalau kita minta tolong apa aja, oke. Kalau kita kasih perintah apa aja, oke. Mas, sholat dulu mas, ini iya gitu. Dek, belajar dulu dek. Oke gitu. Rasanya tuh kayak ibarat komputer, kalau kita kasih perintah, tekannya tuh enter, bukan entar lagi ya gitu kan. Dan kebayang ya, pasti orang-orang di sekeliling kita juga, Masya Allah itu anaknya nurut banget. Kebayang ya, di pendidikannya pasti hebat, pasti luar biasa. Mungkin saat ini terlihat baik, tapi gimana ke depannya? Aku kasih gambaran, ibaratnya tuh kayak delman itu kan butuh kusir untuk mengendalikannya, yaitu kita sebagai orang tuanya. Kalau dia suruh ke kiri tuh delman kiri gitu, kudanya kiri gitu kan, kita suruh kenceng dia kenceng, tapi apa kabarnya kalau udah nggak ada pengendalinya, udah nggak ada orang tuanya gitu kan. Ya sama seperti anak kita. Kalau seandainya nanti ke depannya, kalau seandainya kita meninggal, gimana dengan anak kita gitu kan? Apakah dia bisa mengambil keputusan? Sementara selama ini dia biasa sudah ada yang mengendalikannya, ada orang tuanya. Gak usah jauh-jauh deh, kalau kita meninggal, ibaratnya anak kan kalau di rumah pasti manis ya, di depan orang tuanya tuh manis gitu kan. Kita nggak tahu di luar sana, semoga sih tetap manis juga gitu kan. Nggak tahu kalau di luar sana. Terus kita nggak bisa mengontrol anak selama 24 jam, nggak bisa kontrol selama 24 jam. Artinya anak tidak hanya dididik harus jadi penurut, tapi yang harus ada dua. Jadi kita harus didik anak harus mandiri. Yang kedua adalah belajar berjuang. Kenapa mandiri? Definisi mandiri itu bukan cuma bisa mengerjakan sendiri, tapi juga bisa mengambil keputusan sendiri gitu kan. Nah, keputusan itu ya harus sepaket. Jadi keputusan harus sepaket dia dengan manfaatnya, dan dia harus menerima resikonya juga. Aku kasih gambaran, kalau anak kecil tuh dikasih permen, es krim, coklat pasti seneng ya. Jadi kalau mereka makan itu, mereka harus terima, oh aku seneng makan ini, tapi dia kan harus terima juga kalau tiba-tiba dia sakit gigi atau batuk gitu kan. Dia harus terima resikonya, harus seperti itu. Jadi anak harus dididik bisa mengambil keputusan sepaket rasa senangnya dan resikonya. Yang kedua yaitu belajar berjuang. Di dunia ini nggak ada yang gratis, semua harus diperjuangkan, semua harus diusahakan. Mungkin tercapai gitu kan. Ibaratnya kita mau keliling dunia, mungkin aja tercapai, tapi kita harus usaha, harus berjuang gitu kan. Sama kalau di rumah, kalau anak-anak tuh kalau minta, Bu beliin ini gitu kan, aku nggak pernah bilang mahal, karena ingat ya teman-teman, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau teman-teman bilang mahal, berarti teman-teman menganggap diri teman-teman tuh nggak mampu. Ya udah, Allah nggak mampukan. Jadi ingat sekali lagi, kalau ada orang yang nawarin bilang mahal, kalau ada orang nawarin jangan bilang mahal. Karena kalau teman-teman bilang mahal, berarti teman-teman menganggap diri teman-teman nggak mampu. Ya udah, sama Allah nggak dimampukan. Berdoa aja semoga kita dikasih kemampuannya gitu. Jangan pernah bilang mahal, ingat itu teman-teman. Terus pola asuh itu nggak tiba-tiba instan langsung kita kasih tahu sekarang dia ngerti sekarang. Itu tuh harus continue, harus sabar, harus nggak baperan gitu kan, diulang-ulang terus ini. Panennya itu paling cepet tuh 5 sampai 10 tahun. Jadi kalau misalkan anak tuh bisa kelihatan hasil dari didikan kita tuh sekitar 5 sampai 10 tahun gitu kan. Jadi kitanya harus sabar. Insya Allah kalau kita konsisten, kita akan panen nanti 5 sampai 10 tahun. Aku suka banget nih sama prinsipnya Ki Hajar Dewantara. Terus aku baca dulu. Takut lupa. Ingarso sing tulo, ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani. 3 prinsip dari Ki Hajar Dewantara. Jadi ingarso sung tulodo, di depan menjadi teladan artinya. Ing madyo mangun karso, di tengah menjadi penyemangat. Tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Kebayang ya, keren banget, dari artinya aja keren banget.
Aku kasih contoh ingarso sung tulodo, berarti kita sebagai orang tua ngasih contoh nih di depan anak-anak kita, ngasih contoh di depan anak-anak kita biasanya di usia 0 sampai 13 tahun, atau aku bilangnya anak SD ya, anak SD itu tuh misalkan 0 sampai sebelum TK. Kalau anak-anak bisa lihat kalau kita sholat itu terekam di otaknya, oh orang tuanya lagi sholat gitu kan. Atau misalkan kalau udah sekolah TK, ayo, atau SD kelas 1 2 gitu, ayo sholat raweh, ayo puasa gitu kan. Anak-anak juga sudah mulai ikut orang tuanya. Biasanya kayak kemarin Evan itu pas puasa Arafah, namanya puasa sunnah, dia belum terbiasa, jadi kata dia izin untuk minum dulu. Makannya dia nggak makan, dia kuat karena dia bolak-balik nonton kambing, jadinya dia haus kan. Dia bilang, aku udah izin kok sama Allah kalau aku mau minum gitu. Artinya nggak apa-apa, namanya juga anak masih belajar kan, yang satu. Dan kita sebagai orang tuanya insya Allah udah dapat pahala karena sudah mengajarkan anak. Terus kalau misalkan anaknya disuruh sholat, entar, kita jangan pernah capek untuk ngingetin anak sholat gitu kan. Itu di situ ada pahala kita karena kita ngingetin anak gitu kan. Nah, terus hati-hati, itu teladan baik dari kita. Hati-hati kita sebagai orang tua kadang suka ngerasanya nggak masalah gitu kan. Kalau misalkan lebaran, anak-anak suka dapat uang THR dari budenya atau dari mbahnya atau dari tantenya. Terus kadang kita suka pakai, bu mana uangku, udah sih orang udah ibu pakai. Itu juga anaknya tante juga ibu yang ngasih duit, itu sama aja sama uang ibu. Hati-hati, itu mengajarkan anak untuk tidak amanah terhadap uang gitu kan. Dari kecil aja dia udah nggak amanah, gimana besarnya, kebayang. Terus kalau kita main misalkan nggak bawa duit, terus anak minta uang jajan, ya udah ambil aja di warung, ntar ibu yang bayar. Itu sudah mengajarkan anak untuk berhutang. Hati-hati teman-teman, karena kita karena pola asuh dimulai dari dini, dari kecil, dan kita sebagai orang tua sebagai teladannya. Ingat, kita tadi di depan sebagai teladan ingarso sung tulodo gitu kan. Yang kedua, ing madyo mangun karso, kita di tengah sebagai temannya, kita di tengah sebagai pemberi semangat. Jadi biasa anak ABG, anak remaja, kita sebagai teman curhatnya, sebagai teman teman curhat biasanya. Nah, kita sebagai teman tuh harus teman yang asik, artinya dengerin aja dia ngomong, jangan iya makanya jangan gini, nggak usah gitu. Kita dengerin aja mereka ngomong. Kalau anak remaja biasanya kita ajak me time, ngobrol dari hati ke hati gitu kan. Dan usahakan ketika memberitahu dalam kondisi happy anaknya gitu kan, dan nggak marah, nggak bawel, nggak sabar. Ini aku lagi belajar banget untuk nggak marah gitu. Sama ya, siapa yang di sini yang kayak gitu. Jadi kalau ngasih tahu anak ABG itu tuh bener-bener kita harus sabar, kayak temen aja, temen yang asik katanya. Karena kita aja punya temen gak asik, kita tinggalin kan. Sama juga dengan mereka gitu kan. Apa kabarnya, lebih baik mereka curhat sama kita daripada curhat sama orang lain. Yang ketiga yaitu tutwuri handayani, di belakang dia memberi dorongan. Mungkin ini untuk orang-orang dewasa yang sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Kita nggak bisa tuh ngasih contoh ke anak-anak orang dewasa, atau dia juga nggak mau curhat sama kita gitu kan. Nah, ketika dia ngambil keputusan ternyata keputusannya salah, terus dia balik lagi ke kita, curhat sama kita, itu tuh keren banget. Berarti komunikasi antara orang tua dan anak itu hebat banget. Bonding antara orang tua dan anak hebat banget, sampai dia balik lagi ke kita ketika melakukan salah mengambil keputusan. Nah, jangan lupa kalau dimintain saran jangan bilang, "Ih, makanya udah dibilangin sih gini gitu kan." Menyudutkan mereka, kasih tahu aja jadi pendengar yang asik, jadi penasehat yang bijaksana. Guru terbesar adalah pengalaman, tapi lebih keren lagi kalau kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Bukan kita dulu yang berdarah-darah, biarin aja orang lain yang berdarah-darah. Kita belajar dari pengalaman dia gitu kan. Buat para orang tua, hal sederhana yang bisa membuat kita bahagia adalah jangan membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain gitu kan. Termasuk belajar mensyukuri apa yang kita punya, termasuk anak-anak kita gitu kan. Allah tahu kok yang terbaik buat kita. Seandainya pun sekarang dititipin anak yang mungkin nakal gitu kan, berarti Allah tahu kita punya stok sabar itu banyak gitu kan. Allah tahu yang terbaik buat kita. Nah, oke, sekian sharing saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.